Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman berorientasi objek pertemuan yang ke-14. Hari ini kita akan membahas tentang implementasi dari inheritance ya. Jadi codingnya ya. Sedikit teori yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Yang perlu kita pahami di sini adalah kelas induk dan kelas anak ya, mana kelas induk, mana kelas anak. Saya langsung ke sini ya. Nah, ini adalah contoh yang nanti akan saya buat codingnya. Yang pertama adalah ada kelas induk di sini. Kelas induk nanti yang dijadikan rujukan atau acuan oleh kelas anaknya. Jadi ada orang di sini nanti diambil untuk diturunkan menjadi mahasiswa, diturunkan menjadi dosen, dan diturunkan menjadi karyawan. Hal ini dilakukan untuk menghemat coding sebenarnya, menghemat baris code. Tidak banyak menulis hal yang sama di tempat yang berbeda. Nah, di sini struktur dari filenya nanti seperti ini ya. Jadi kita akan buat kelas orang.php. Kemudian nanti kita turunkan, kita extend menjadi kelas mahasiswa.php. Nah, kemudian kita bikin objek dari MHS ini dalam main PHP. Jadi dalam contoh saya nanti cuma ada 3 file. Dalam contoh saya nanti ada 3 file ya, orang.php yang pertama. Kemudian kita bikin kelas mahasiswanya. Kemudian kita bikin main objeknya. Selain itu ada dosen dan karyawan nanti juga file yang terpisah. Ya, tapi hari ini saya hanya membuat 3 file ini. Dosen dan karyawan nanti Anda bisa lanjutkan sendiri. Ya, saya hanya contohkan 3 ini ya. Hal ini mengapa saya lakukan karena jadi nanti terpisah filenya ya. Semula kan kita bikin kelas orang ya, dan objeknya di situ juga. Kita bikin kelas apa, objeknya di situ juga. Nah, di pertemuan ini akan saya coba bahas bagaimana kita mengatur file ya, memanage file, kelasnya saja, objeknya sendiri. Jadi kelasnya sendiri, objeknya sendiri gitu ya. Nah, gitu. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada kelas orang. Ya, di sini awal akhir PHP, kemudian bikin kelas orang, ada atributnya, ada konstruknya seperti ini, kemudian ada metode set sama get-nya. Cukup gini dok ya, tidak ada objek orang di sini. Jadi ini hanya kelas orang saja, tidak ada objek di sini. Ya, ini bentuk kelas dalam bentuk diagram ya. Nah, ini dalam bentuk kodenya seperti ini. Kemudian untuk mahasiswa, nah ini yang baru, ini yang extendnya. Perhatikan di sini adalah kelas MHS extend orang. Jadi ini kelas MHS ambil dari orang. Nah, gitu ya. Nah, di sini perhatikan di sini atributnya hanya 1. NIM atau NPM saja ya, NIM. Nah, karena sudah extend dari orang, maka sebenarnya ini semua, nah ini tuh semua masuk ke mahasiswa, MHS maksud saya. Baik atributnya, konstruktornya, dan metodenya. Semuanya ini masuk ke MHS. Cuma tidak di coding ulang di sini karena sudah diwakili oleh extend. Makanya itu kok sifat OOP adalah reusable. Codingnya bisa dipakai lagi tanpa menulis lagi. Nah, gitu ya. Kemudian konstruknya di sini beda ya. Ini konstruknya MHS. Konstruknya MHS itu isinya perhatikan. Parent, construct, nama sama age. Nah, kalau Anda perhatikan yang baris ke-9 ini adalah
dia memanggil konstruktor dari kelas orang. Parent itu orang tua, jadi dia kan ini anak ya, tadi kan ini kan anak dari orang ya, jadi dia sebut parent. Nah, sebut parent di sini berarti intinya dia memanggil konstruktor dari kelas parent, memanggil konstruktor dari kelas induknya. Nah, berarti kan di sini ini kan ini konstruktornya. Ini ada dua parameter, A sama B. A sama B itu isinya name sama age. Nah, ini di sini saya tulis nama parameternya itu dolar orang nama sama dolar orang age, ini agar lebih jelas saja ya, karena konstruktor ini ngambil dari parentnya. Ini ya, nama sama age. Ditambahkan dengan nim. Nim ini dari sini. Nah, diisi ke sini. Nah, diisi ke sini. Jadi sekarang konstruktornya mahasiswa itu isinya adalah konstruktor orang ditambah dengan dirinya sendiri, sehingga membentuk konstruktor baru yang sekarang isinya 3. Semula kalau di orang itu isinya cuma 2. Nah, karena sudah masuk ke mahasiswa ya, sekarang isinya 3 ya, nama, age sama nim. Nama, age sama nim ya, gitu ya. Itu untuk konstruktornya. Kemudian metodenya itu saya tinggal nambahi satu pasang, maksudnya set nim sama get nim ya. Ini kan Anda sudah tahu ya maksudnya ya, gitu ya, cuma gitu ya. Jadi kelasnya sekarang mahasiswa itu ditambahkan name ya, extend dari orang tadi ditambahkan name, kemudian panggil konstruktornya dari kelas parent ditambahkan dengan tambahnya dengan name-nya itu sendiri, name-nya dia sendiri. Nah, di metode setGet-nya saya tinggal nambahi setGet untuk name, setGet untuk name, setGet untuk yang nama dan age kita nggak perlu nulis lagi karena sudah kita extend dari orang, dimana orang itu sudah punya set dan get untuk name dan age. Nah, gitu ya. Nah, itu kan sangat memudahkan kita untuk ngoding ya, karena yang sudah ada kita tinggal pakai lagi. Kita nggak perlu lagi menulis hal yang sama di tempat yang lain. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Itu untuk extend atau anak dari kelas orang. Namanya adalah kelas MHS. Nah, sekarang di sini juga tidak ada objek di sini. Jadi akhir dari kelas selesai. Sudah ya. Sudah kelasnya tersendiri sekarang. Nah, sekarang kita bikin objeknya. Objeknya di file yang lain. Nanti kan ya. Objeknya di file yang lain namanya main.php. Nah, ini filenya. Include. Nah, ini ya, ini berarti tandanya, oh ya saya lupa ya. Tadi ada include orang. Ini kalau di PHP itu pakai include ya, atau include ya. Berarti ini maksudnya adalah file mhs.php ini mhs.php ya, membutuhkan orang.php. Jadi selain ada extend ditambahkan ini. Karena kalau Anda tidak kasih ini, nomor 2 ini nanti akan nyari orang itu di mana. Tapi kalau sudah di-include kan, ini berarti nanti dia akan mencari kelas MHS extend orang-orang itu di mana, orang itu di sini ya, di orang.php. Nah, sehingga nanti dia akan menemukan ini. Nah, gini, di orang.php. Nah, jadi gini, nanti ini nggak ada extendnya karena ini adalah base-nya. Nah, karena MHS dia butuh orang, berarti dia extend ke orang. Dia include ke orang ya, maksud saya. Dia include ke orang. Nanti kalau dosen ini dibuat, berarti dia juga include orang. Karyawan ini nanti dibuat, jika dibuat, dia juga include orang. Nah, gitu. Nah, main ini nanti dibuat, dia nanti include mhs.php.
dia juga ingin manggil dosen, berarti dia juga include dosen titik php. Karyawan juga sama, dia juga include karyawan titik php. Main ini nggak perlu lagi include ke orang, tidak perlu, karena sudah masuk ke MHS, sudah masuk ke dosen, sudah masuk ke karyawan. Nah, itu ya, ini yang penting Anda pahami ya. Nah, sehingga di sini ini main titik PHP ya, include MHS titik PHP. Jadi ini itu posisinya ini. Dia include ke MHS. Gini ya, include ke MHS titik PHP. Kemudian selebihnya sama. Kita bikin objek pakai konstruktor ini. Kemudian saya set namanya Adi, age-nya 22, name-nya 01. Ini kan 3 ya, 1 2 3, ini saya isi 3 juga. Berarti kan ya di sini MHS1 itu kan ngambilnya dari sini. Dari extend MHS, berarti kan ini ya. Extend apa? Dia membuat objek dari kelas MHS. Di mana kalau di MHS TPHP itu sebenarnya hanya ada set name sama get name. Nah, ini bisa pakai. Ini kok bisa pakai? Karena tadi MHS itu extend ke orang, di mana set name sama set age itu ada di orang. Nah, ini enaknya lagi. Kita bisa memanggil suatu metode, padahal kelas itu dia nggak punya. Tapi kelas itu sudah mengextend dari kelas yang punya. Nah, gitu ya. Itu enaknya lagi ya, reusable. Nah, gitu ya. Berikutnya tinggal di get semua. Nah, tapi kan juga di sini MHS, di kelas MHS-nya dia nggak punya get name sama get age. Tapi karena MHS ini tadi dia extend dari orang, di mana orang itu punya get name sama get age, sehingga dia bisa manggil. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan sekarang untuk penjelasan sedikit dari codingnya. Jadi ini ada orang titik PHP, ya. Ada atribut konstruktor, ada metode, selesai ya. Di sini tidak ada baris lagi. Kemudian saya bikin MHS titik PHP, saya pakai include orang titik PHP di MHS-nya. Saya include orang karena saya butuh untuk extend ke orang. Nah, saya tinggal nambahin name di sini, dan saya tambah konstruktor yang tadi isinya adalah parent plus isi atributnya MHS sendiri, sehingga di konstruktornya MHS sekarang ada 3 parameter. Nah, kemudian saya tinggal menambahkan set name sama get name. Nah, ketika di main-nya, nah ini saya include MHS PHP ini ya. Kemudian saya bikin objek MHS1 dengan kelas MHS dengan konstruktor. Nah, ini konstruktor. Berikutnya saya masukkan nilai ke dalam atribut MHS1 dengan metode. Nah, karena tadi di MHS itu sudah extend ke orang, jadi saya bisa menggunakan set name sama set age. Padahal MHS itu kelasnya nggak punya dia. Dia hanya kan tadi punya set name, berarti kan ya. Dia hanya punya set name sama get name. Nah, tapi karena tadi saya sudah extend ke orang, di mana orang itu dia punya set age sama dan seterusnya, sehingga dia bisa pakai gitu ya. Sehingga MHS itu dia bisa pakai juga get name sama get age plus punyanya dia sendiri get name. Nah, ini kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah kelas MHS yang ini adalah objek dari mahasiswa yang tadi dibuat dari kelas MHS, di mana MHS tadi ngambil dari kelas orang. Nah, gitu ya. Nanti silahkan dicoba. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.